sahabat Mira Aset, apa kabar? Ketemu lagi kita di Funversation edisi bulan Agustus 2025. Saya Francisca Girungan selaku Head of Fund Services dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Saya ingin bilang ke kamu semua sekarang bahwa Funversation gabung di Morning Meeting. Jadi tunggu ya, setiap bulannya akan ada Funversation di Morning Meeting setiap akhir bulan. Jadi kita akan pasti kasih tahu ke kamu semua kapan Funversation akan ada. Nah, bersama saya kali ini ada Novi dari Trimegah Asset Management. Halo Novi, apa kabar? Halo, baik Kak Cika. Kak Cika apa kabar? Sama-sama baik juga. Jadi Novi ini selaku Investment and Partnership Specialist dari Trimegah Asset Management. Nah, sahabat Mira Aset tentunya sudah familiar tentang Trimegah Asset Management dan mungkin kita akan kasih waktu ke Novi untuk menceritakan lagi mungkin ada update terbaru tentang Trimegah Asset Management. Silahkan. Oke, thank you Kak Cika. Jadi kalau kita lihat Trimegah Asset Management ini kan adalah salah satu perusahaan manajer investasi terbesar ya di Indonesia dan kita memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun. Update di 2025, Trimegah ini naik peringkat, Wow. naik ranking dari kita tadinya di peringkat 4, puji Tuhan per akhir Juli kita ada di peringkat 3 manajer investasi terbesar yang ada di Indonesia dari total hampir 100 manajer investasi yang terdaftar di OJK. Oke, itu peningkatan AUM-nya dari berapa ke berapa berarti? Puji Tuhan dari 33,1 triliun kalau aku nggak salah ya di akhir tahun lalu per akhir Juli kita ada di 44,9 triliun. Oke, luar biasa. Jadi tetap di posisi top 5 dari peringkat 4 ke peringkat ketiga ya. Congrats untuk Trimegah Asset Management nih. Terus anything else? Mungkin ini kita di akhir di tahun 2025 kita mendapatkan beberapa penghargaan kembali baik untuk Trimegahnya dan juga beberapa produk dari Trimegah dan beberapa juga ada nih di Mirai Asset gitu ya seperti Trimdana Tetap 2 itu. Ini beberapa award yang kita terima sih di 2024 2025. Oke, jadi sahabat Mira Aset juga bisa lihat sendiri sepak terjang dari Trimegah Asset gitu ya, bahwa kenaikan peringkat sebagai manajer investasi ya dengan dana kelolaan yang tadinya ada di peringkat 4 ke peringkat 3 dan tentunya ini juga memperlihatkan bahwa Mira Aset Sekuritas Indonesia sebagai selling agent juga menempatkan produk-produknya Trimegah Asset berada di Navi gitu ya. Jadi sahabat Mira Aset bisa langsung cek apa aja sih produk Trimegah yang ada di Navi. Nah, sahabat Mira Aset, kita mau bahas sedikit sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu BI cut rate lagi, bagaimana peluang reksadana ke depan. Gitu, tentunya kan ini hubungannya sangat, korelasinya sangat sangat tight gitu ya, sangat terikat gitu ya. Cuma kita kadang pengen tahu nih, mungkin kalau kita lihat obligasi secara ya sendirian, secara obligasi yang nggak di dalam reksadana, mungkin lebih hubungannya seperti ini gitu. Tapi kalau reksadana kan dia udah kumpulan portofolio gitu ya. Betul. Nanti mungkin kita akan bisa bahas ke situ. Nah, tapi untuk BI cut rate-nya ini kan memang dalam the whole year 2025 udah 4 kali ya. Yes. Tapi kelihatan yang 2 kali terakhir ini kan sangat agresif gitu. Betul. Kan ya. Bahkan sebelum US-nya turunin suku bunga gitu. Ya, nah, ini Trimegah melihatnya seperti apa nih BI bisa langsung cepat sekali melakukan hal itu? Oke, kita melihat bahwa memang harus diakui saat ini ekonomi kita sedang mengalami perlambatan ya. Kita nggak krisis gitu ya, karena kalau perlambatan kadang-kadang orang langsung apakah jangan-jangan terjadi krisis? Enggak gitu. Tapi pertumbuhan ekonomi kita berjalan dengan cukup lambat. Mungkin di slide aku ada ya, di slide 7 itu bisa kelihatan. Sebenarnya kalau kita lihat apa sih yang membuat ekonomi kita itu mengalami perlambatan. Kalau di tahun ini temanya tuh yang menjadi resiko untuk pertumbuhan ekonomi adalah tarif, ya kan. Tapi kalau kita flashback, sebenarnya ekonomi kita itu berjalannya cukup lambat, baik dari sisi global maupun domestik karena 2. Yang pertama adalah kenaikan living cost atau pertumbuhan laju inflasi. Kak Cika, kalau Kak Cika ingat tahun 2021 itu inflasi kita naiknya signifikan. Peaknya itu kita di atas 5%, US, Europe dia belasan persen gitu ya. Nah, akhirnya pertumbuhan laju inflasi ini membuat para bank sentral harus menaikkan suku bunga. Kenapa harus dinaikkan? Supaya inflasinya itu tidak
naik lebih tinggi lagi, akhirnya malah tercipta krisis. Nah, ketika suku bunga dinaikkan dan dipertahankan dalam jangka waktu yang relatif lama, memang biasanya akan membuat pertumbuhan ekonomi kita melambat. Dalam artian ini emang ada faktor, kalau aku bilang apa ya, harus dilakukan gitu. Nah, dengan tujuan meredam inflasi. Kalau kita lihat yang pertama, inflasi sudah kembali pada level yang lebih rendah gitu ya dibandingkan tahun 2022, 2023. Bahkan di domestik kita, inflasi kita di bawah 2% dalam beberapa bulan berturut-turut. Artinya concern dari sisi inflasi itu sudah checklist gitu ya. Tidak perlu diredam lagi. Kemudian juga kalau kita lihat ekonomi kita walaupun kemarin di 5%, tapi apabila kita berkaca pada data indikator yang lain, itu juga menunjukkan adanya tanda-tanda bahwa daya beli masyarakat itu juga masih harus ditingkatkan. Nah, makanya melihat dari hal tersebut, kita melihat BI itu melihat adanya urgensi nih untuk bisa menurunkan suku bunga, untuk bisa membuat ekonomi kita itu pertumbuhannya menjadi lebih ekspansif ke depannya. Gitu. Nah, kalau misalkan ini kan triggernya sudah diberlakukan gitu ya. Nah, biasanya kelihatannya tuh di perekonomian itu sendiri menggeliatnya kembali gitu ya, purchasing power itu biasanya setelah berapa lama sih setelah suku bunga diturunkan? Oke, mungkin kita bisa di slide aku yang 15 kali ya. Kalau kita lihat ini adalah korelasi antara suku bunga BI dengan M2. M2 itu apa sih? Jadi kalau kita lihat itu adalah intinya jumlah uang yang masyarakat itu punya gitu ya, jumlah uang yang beredar, baik yang uang cash gitu, tabungan, deposito. Kalau kita lihat korelasinya mereka tuh berkorelasi negatif. Artinya ketika suku bunga diturunkan, likuiditasnya itu mengalami peningkatan. Artinya yang tadinya orang ngerasa, oh kalau ngeliat ekonomi jelek, suku bunga tinggi, mereka kan akan invest gitu aja gitu. Simpan gitu ya? Simpan aja gitu, simpan di deposito, di tabungan. Tapi ketika suku bunga diturunkan, biasanya mereka akan mencari alternatif lain. Dan akhirnya di situ ada likuiditas yang meningkat karena orang mencari, oke, tempat investasi yang lain di mana? Salah satunya di instrumen pasar modal. Harapannya juga di ekonomi real. Dan ketika suku bunga itu diturunkan, juga orang yang butuh kredit itu juga biasanya lebih willingness untuk meminjam tuh lebih ada karena suku bunganya lebih murah, mereka bayar bunga kreditnya lebih murah, sehingga di situ nanti akan men-trigger terjadinya ekspansi ekonomi. Berapa lamanya tuh biasanya memang membutuhkan waktu beberapa bulan. Tapi dalam kondisi seperti ini menurut kita juga penting bahwa penurunan suku bunga ini harus dibarengi dengan government spending gitu ya, belanja fiskal dari pemerintah supaya kelompok bawahnya dibantu. Akhirnya yang menengah atas ini juga, mereka kan kalau menengah ke bawah itu mereka dibantu, mereka nggak akan invest. Mereka pasti akan spending, kalau mereka spending itu akan mulai naik ke menengah ke atas, sehingga nanti di situ akan tercipta ekonomi yang ekspansif gitu. Kalau kita geser sedikit tadi menyinggung yang Novi sebutkan sebelumnya, supaya juga menggerakkan dari ekonomi yang masyarakat ekonomi yang lebih rendah gitu ya. Apa sih yang sudah dilakukan pemerintah gitu? Oke, yang menurut kita cukup membantu itu sempat ada diskon listrik ya, harapannya bisa ada lagi karena itu cukup lumayan. Kemudian juga yang paling penting menurut kita itu adalah yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Misalnya bansos, sembako, kan kemarin pada bulan, aku lupa Juni atau Juli, pemerintah mengeluarkan list untuk stimulus-stimulus fiskal gitu ya. Selama itu bisa dieksekusi dengan baik, harusnya bisa membantu daya beli masyarakat naik. Dan tentunya kan program jagoannya Pak Prabowo gitu ya, MBG, harapannya juga bisa tereksekut dengan baik. Jadi ibu-ibu yang tadinya ngasih duit jajan buat anaknya, ya dia bisa saving lumayan tuh, kalau dia seminggu bisa 20.000 gitu kan ya, saving gitu. Harapannya sih ke depannya bisa mendorong daya beli masyarakat. Oke, nah sekarang kita geser ke global ya, ke US. Karena kita juga udah dengar selentingan bahwa Powell bilang, oh ini mendekati nih akan menurunkan tingkat suku bunga dan market juga bereaksi gitu ya. Nah, kalau dari sisi Fed cut rate sendiri, gimana Trimegah ngelihatnya? Menurut kita seharusnya
di semester 2 ini kita mengikuti ekspektasi konsensus bahwa The Fed ini akan melakukan pemotongan suku bunga setidaknya seharusnya mungkin 2 kali ya, 25 basis. Kenapa? Mungkin bisa ditampilkan di slide 8 gitu ya. Kalau kita lihat memang pertumbuhan GDP Amerika di kuartal 2 di grafik yang di sebelah kiri itu terlihat masih cukup oke. Dia pertumbuhan GDP-nya 3%. Tetapi sebenarnya pertumbuhan yang 3% ini karena adanya normalisasi aktivitas ekspor impor. Jadi di kuartal 1 kita tahu bahwa terjadi kekhawatiran kalau sampai Donald Trump jadi mengeksekusi kenaikan tarif, harga barang kan jadi mahal. Jadi waktu itu pengusaha, masyarakat gitu ya di sana beli barang gitu ya dalam jumlah yang cukup masif, sehingga di kuartal 1 terlihat negatif growth to GDP-nya. Nah, mungkin yang di next. Nah, kemudian ini membuat net ekspor di kuartal 2 membaik. Nah, itulah yang mendorong pertumbuhan ekonomi US itu bisa bertumbuh di 3%. Tapi kalau kita lihat indikator lainnya, sebenarnya terdapat indikasi bahwa daya beli masyarakat di sana itu juga mengalami penurunan. Yang kita bisa lihat di real final sales gitu. Jadi penjualan untuk masyarakat dan juga pengusaha swasta itu mengalami tren penurunan dari sejak tahun lalu. Dan kalau kita lihat data ketenaga kerjaan yang di slide berikutnya, itu juga menunjukkan adanya tanda-tanda pelemahan. Kita bisa lihat bahwa tingkat penganggurannya yang di grafik di sebelah kanan itu mengalami peningkatan, sementara lapangan pekerjaannya bisa terlihat di non-farm payroll, kemudian juga labor participation rate gitu ya, itu mengalami tren penurunan gitu, sehingga di situ menurut kami yes memang tarif menjadi salah satu concern yang bisa adanya membuat inflasi itu kembali naik gitu ya secara global, apalagi di US. Tetapi melihat bahwa ekonomi US ini sudah ada indikasi pelemahan, maka Jerome Powell tidak punya mau nggak mau dia harus melakukan cut rate. Tinggal nanti number of cut rate-nya itu yang berapa banyak gitu supaya tidak terjadi krisis. Nah, ini yang juga menurut kami dilihat oleh Bank Indonesia, makanya Bank Indonesia 2 kali berturut-turut bisa cut rate ahead dari The Fed gitu. Oke. Nah, ini mungkin pembahasan kita terakhir gitu ya, sebelum nanti kita akan masuk ke topik kita di Conversation kali ini. IHSG terlihat sebegitu cerahnya gitu ya. Menyongsong juga kemarin 80 tahun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 8.000 gitu ya. Nah, apakah ini memang sudah saatnya kita melihat euforia ke depan yang akan berlangsung terus nih, walaupun sekarang mungkin lagi tarik ulur lagi ya, karena memang udah menyentuh all time high gitu, tapi kan kayaknya supportnya cukup bertahan gitu ya. Nah, dari sisi pasar saham dan pasar obligasi sendiri, apakah memang secerah itu? Oke. Wah, secerah itu atau enggak ya? Oke, kalau kita lihat dari sisi pergerakan pasar saham, kita bisa lihat bahwa kinerjanya relatif membaik gitu ya beberapa minggu terakhir ini. Kalau ditanya kalau spesifik pada pasar saham, menurut kita rally yang terjadi akhir-akhir ini itu didukung oleh ekspektasi bahwa bank sentral ini kedepannya akan secara konsisten melakukan penurunan suku bunga. Dimana kalau kita lihat secara tren, penurunan suku bunga ini biasanya akan berdampak positif terhadap ekonomi, dan kalau buat pasar saham itu sebenarnya simple. Ketika ekonomi itu sifatnya ekspansif, artinya kan daya beli masyarakat naik, dan ketika daya beli masyarakat naik, maka otomatis pendapatan dan profit emiten-emiten yang ada di bursa trennya seharusnya akan bertumbuh gitu. Nah, itu yang menurut kami akan mendukung kinerja pasar saham. Nah, kedepannya mungkin untuk lebih long termnya apakah akan konsisten atau tidak tergantung ekonomi kita ini akan seperti apa. Karena kalau dilihat di slide 12 gitu ya, dari laporan keuangan yang sudah dirilis dari para emiten di kuartal 2 ini masih banyak emiten yang membukukan result yang inline atau below. Kalau kita lihat yang above hanya 12%. Dan di next slide-nya dari sisi tren pertumbuhan revenue dan juga profit juga masih negative growth gitu. Nah, kalau misalnya
di kuartal 3 belum ada perbaikan gitu ya, kuartal 3, kuartal 4, maka kita expect pasar saham kita mungkin masih akan didrive oleh sentimen-sentimen. Tapi kalau misalnya dengan valuasi kita yang sudah cukup menarik saat ini, walaupun 8.000 gitu ya, tapi secara valuasi itu masih cukup menarik, dibarengi dengan berita-berita jelek kayaknya semua udah keluar di semester 1 gitu ya, dibarengi dengan cut rate, kemudian juga kalau ada improvement dari sisi result di kuartal 3, maka mungkin kita akan lebih bullish gitu di akhir tahun. Mungkin kalau di pasar saham boleh lah ya, lanjutin terus menerapkan dollar cost averaging gitu ya, bertahap untuk nggak ketinggalan momen juga ya, karena kan untuk masuk di benar-benar tepat terus kita mau all in kan juga susah tuh ya, mengkira-kiranya gitu. Nah kalau di pasar obligasinya sendiri? Oke, untuk di pasar obligasi, kalau kita lihat mungkin di slide 20 boleh ditampilin, ini paling mudah untuk menjelaskan ya karena korelasinya cukup terlihat. Jadi kalau kita lihat di sini untuk yield obligasi itu sangat inline dengan pergerakan dari suku bunga. Ketika suku bunga trennya dalam tren yang turun, biasanya yieldnya juga akan ikut turun atau harga obligasinya naik gitu ya. Kenapa? Karena artinya biasanya ketika suku bunga itu sudah turun, apalagi masih ada ekspektasi bisa diturunkan lagi, maka artinya obligasi yang akan dikeluarkan di waktu-waktu ke depan, maka kuponnya akan relatif lebih kecil kan, Kak Cika. Sehingga di situ orang berpikir, oh mungkin baiknya saya kejar beli aja di pasar secondary karena kuponnya lebih tinggi, dan di situ akhirnya mendorong terjadinya kenaikan harga obligasi di pasar sekunder. Nah, kalau kita melihat seharusnya obligasi ini masih ada potensi upside gitu ya, cuma memang untuk saat ini, untuk short term mungkin agak sideways dulu gitu ya. Kita melihatnya agak limited upside dulu di 6,2, tapi kenapa hanya mengantisipasi karena rally-nya udah kencang banget gitu ya untuk short term ini. Tapi kalau masih ada room untuk cut rate, menurut kami ini akan memberikan dampak yang positif untuk pergerakan harga obligasi. Oke. Nah ini untuk cherry on top nih sahabat Mirae Asset ya. Jadi benar-benar sebelum kita ke next ya, karena seru banget ngebahas market yang tadi kita bahas sebelumnya. Untuk cherry on topnya saya mau nanya ke Novi, kalau dari Trimegah berapa sih GCI target? Apa udah kena nih kemarin itu ya? Sama bond yield targetnya juga sekalian. Oke, kalau untuk target IHSG sebenarnya kan kita selalu ada 3 skenario ya, base case, boom case, sama best case. Base case kita udah kena di 7790. Mungkin nextnya ke boom case di 8070 Kak Cika. Tapi sebenarnya angka ini itu kita nggak menghitung adanya kenaikan pada saham-saham konglomerasi Kak Cika. Karena kan harus diakui sekarang nih kalau kita ngomongin big caps, kita nggak melulu ngomongin saham banking loh sekarang. Kita ngomongin juga saham konglomerasi. Udah beda nih ya. Udah beda gitu, dinamika marketnya udah berbeda. Jadi ini meng-exclude sih sebetulnya untuk hitungan IHSG kita, targetnya. Dan kemudian untuk yield obligasi, kita ada di base case kita juga udah kena di 6,5 sampai 675. Kalau mau next itu di boom case kita di 575 sampai 6%. Tetapi kalau kita mungkin untuk saat ini kalau mau konservatif, penurunan bisa berlanjut ke 6,2%. Seperti itu. Paling ke level situ dulu ya, sebelum benar-benar memang kalau sangat-sangat positif ke 575 sampai dengan 6% Let's see lagi gitu ya ke depannya. What will happen next. Tapi tadi untuk obligasi sudah terlimitasi karena memang sudah rally cukup banyak gitu ya. Oke, thank you Novi untuk pembahasan marketnya sahabat Mirae Asset. Jadi tadi itu kita udah bahas semua terkait dengan pemotongan tingkat suku bunga yang sudah dilakukan oleh BI dan kedepannya mungkin akan segera dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah, oke, next sahabat Mirae Asset kita akan bahas sesuai dengan topik kita kali ini ya, yaitu BI cut rate. Lalu bagaimana nih hubungannya dengan reksadana gitu ya. Nah, tadi kita udah dengar dari Novi bahwa penurunan tingkat suku bunga berkaitan tentunya dengan yield obligasi yang turun tapi peningkatan harga gitu ya. Betul. Tentunya ini kan juga impact ke reksadana pendapatan tetap gitu ya, yang mostly isinya 80% minimum di obligasi. Nah, kalau tadi kan mungkin
kaitannya lebih bisa terlihat di obligasi pemerintah gitu ya. Yes. Langsung kelihatan itu harganya naik, yieldnya turun. Nah kalau di obligasi korporasi seperti apa, Nov? Apakah ini tetap berlaku? Oke, kalau untuk di obligasi korporasi tetap berlaku Kak, cuma biasanya tuh kalau aku bilang gini, kalau misalnya reksadana pendapatan tetap yang berfokus di government bonds, biasanya karakteristiknya emang lebih agresif. Dalam artian dia bisa menghasilkan imbal hasil yang tinggi gitu. Kalau kita punya, itu bisa di atas 12% ya untuk yang government bonds. Tapi ketika berkebalikannya lagi bearish, maka juga bisa berpotensi menimbulkan adanya fluktuasi yang juga sama tingginya. Nah, kalau untuk corporate bonds, kita selalu bilang ini adalah all weather fund, selalu bisa diinvestasikan kapan saja, tetap ada upside-nya, cuma memang nggak akan setinggi yang si government bonds. Tapi again, kalau misalnya tiba-tiba pasarnya berbalik arah, yang reksadana pendapatan tetap yang berfokus pada obligasi korporasi pun juga akan memberikan return yang lebih stabil karena fluktuasinya relatif lebih rendah dibandingkan dengan yang government bonds. Oke, jadi all weather ini juga sahabat Mira Aset bisa memanfaatkan ya sebagai bantalan gitu ya. Betul. Jadi sebagai satu aset kelas yang memang bisa banget dimasukin ke portofolionya. Misalkan sahabat Mira Aset memang heavy di trader gitu ya, investor saham langsung. Why not sekarang juga bisa mengalokasikan ke obligasi korporasi yang memang ada di dalam satu reksadana gitu ya, yang fokusnya di obligasi korporasi gitu sahabat Mira Aset. Jadi once market seperti mungkin di semester 1 yang benar-benar gloomy, entah mau kemana, nggak tahu mau apa, mungkin sahamnya lagi nyangkut gitu ya, tapi berinvestasi di kelas aset yang memang lebih stabil itu kan bisa memberikan return yang lebih stabil, ya lebih cerah lah sedikit gitu ya, ada harapan gitu. Kita harus bisa melihatnya di sudut pandang yang di keduanya nih. Mungkin kalau memang market sahamnya lagi bullish, kita akan sepertinya melihat ke satu aset kelas aja gitu ya. Tapi ini kan sebenarnya works ya in both market gitu kan ya, untuk yang si obligasi korporasi. Nah kalau gitu bagaimana sih fund manager gitu mengelola reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi korporasi ya di saat yang seperti ini memang ada perubahan tingkat suku bunga gitu ya, gimana untuk bisa tetap memberikan hasil yang return yang maksimal gitu. Imbal hasil yang optimal ya. Memang kalau dalam pengelolaan kita, kalau kita kita punya satu produk yang fokusnya adalah obligasi korporasi, biasanya kita kan pasti akan melakukan screening dulu ya Kak, dan kemudian kita akan lihat kuponnya. Kalau kita melihat nih view kita, oh next year most likely cycle-nya akan ada cut rate, maka biasanya kita akan ambil obligasi korporasi yang tentunya credit risk-nya tidak tinggi, kemudian juga kuponnya menarik, dan ya udah kita nggak akan jual gitu. Paling kita akan review ketika ada berita tertentu, perubahan siklus ekonomi tertentu, apakah si issuers tersebut, obligasi tersebut resikonya naik atau tidak. Nah, jadi keuntungan reksadana pendapatan tetap berbasis obligasi korporasi juga kan biasanya kita pegang kita beli terus pegang aja sampai jatuh tempo selama tidak ada perubahan siklus tertentu yang mempengaruhi si obligasi tersebut, sehingga kupon yang tinggi ini sudah ngelok gitu. Kemudian juga sebetulnya untuk Trimegah sendiri kita itu tidak pernah 100% di obligasi korporasi. Biasanya kita ada government bonds-nya juga as tactical, cuma nanti tinggal antara satu produk yang satu dengan yang lain itu berapa besar nih tactical government bonds-nya di situ. Jadi kalau kita di Trimegah kita juga memberikan journey kepada nasabah. Jadi kan kalau kita ngomongin journey-nya nasabah, yang paling konservatif tuh reksadana pasar uang. Dan kita punya di Mira itu juga sebenarnya ada Kak, Trim Dana Tetap 2. Itu journey-nya secara risk and reward, next-nya tuh kalau tangga Trim Dana Tetap 2 dulu. Kenapa? Karena dia biasanya government bonds-nya di bawah 10% tuh Kak. Nah, terus kemudian kita punya nih yang mix, ada Trimegah dan Tetap Syariah, itu juga baru di Mirae. Itu kita mengkombinasikan antara sukuk korporasi dengan sukuk governments gitu. Jadi risk and reward-nya mulai naik di situ. Dan kemudian juga baru yang full di government bonds gitu.
Oke, nah sahabat Mira Aset tadi sudah di-spill sama Novi, jadi ada produk baru dari Trimegah di Navi by Mira Aset ya, yaitu Trim Dana Tetap Syariah. Nah, jadi isinya tadi ada sukuk korporasi gitu ya, tapi juga ada government bonds. Yes. Itu berapa tadi posisi si government? Nah, kalau untuk posisinya itu ada, jadi kalau kita menggunakan suku korporasi sebagai core portfolio dengan tujuan tadi supaya kalau misalnya terjadi fluktuasi pada pasar obligasi, fluktuasinya ini bisa direm oleh suku korporasi gitu ya. Biasanya kita penempatannya 40-90% tergantung market condition. Kemudian juga kita ada tactical tradingnya untuk suku pemerintah di range 10-60%. Untuk sekarang itu sebetulnya di kisaran 40%-an untuk sukuk pemerintahnya seperti itu. Jadi makanya dia returnnya kalau dilihat tuh cukup tinggi karena sebenarnya kita ada faktor lucknya juga gitu ya. Kita mulai menambahkan sukuk pemerintahnya itu ketika yieldnya masih deket-deket 7 tuh Kak. Kalau nggak salah 6,8, 6,9. Sementara sekarang bergerak ke 6,3 ya gitu. Okay. Jadi kita dapat capital appreciation dari situ juga gitu. Dan tapi kita juga menempatkan sukuknya ini baik yang korporasi maupun yang government itu di durasi pendek untuk memitigasi resiko apabila terjadi fluktuasi harga. Oke. Nah, untuk perubahannya sendiri tadi menambahkan porsinya, let's say sekarang ada di 40%-an dari yang sebelumnya mungkin lebih rendah gitu ya. Itu seberapa kali sih waktunya atau seberapa cepat maksudnya? Oke, sebenarnya kalau seberapa cepatnya tergantung market timing juga ya Kak. Kita melihat biasanya kan kita melihatnya short, mid, long termnya view-nya akan seperti apa. Selama kita nggak melihat adanya perubahan yang signifikan, mungkin kita akan maintain position gitu ya. Tapi ketika kita melihat nih tiba-tiba Donald Trump gitu tiba-tiba naikin tarif ke sekian persen, nah mungkin kita akan itu tentunya kan akan berpengaruh terhadap ekspektasi penurunan suku bunga yang berujung pada ada potensi pasar obligasi koreksi. Ya. Nah maka di situ ada kemungkinan kita akan melakukan rebalancing, kita kurangin nih yang government bonds-nya. Okay. Tapi kita bisa simpulkan bahwa produk ini actively managed. Yes, tentunya. Apalagi kadang juga gini juga, kita ditanya berarti kalau udah pegang corporate bonds, ya udah dong didiemin aja gitu ya. Sampai jatuh tempo gitu ya. Enggak juga gitu. Jadi kayak contoh kayak kemarin ketika Donald Trump mengumumkan reciprocal tarif. Nah, biasanya kita juga akan melakukan review apakah existing portfolio kita itu ada yang bondsnya naik atau enggak nih resikonya. Tentunya kalau ada kenaikan resiko kita akan melakukan mitigasi gitu ya. Seperti misalnya kita ngelihat perusahaan A tersebut default risk-nya menjadi naik mungkin ya. Ya pastinya kita akan berusaha untuk bisa jual duluan gitu ya. Dan banyak sekali hal yang kita bisa lakukan untuk cegah karena ini kan yang namanya juga active manage gitu ya. Jadi tentunya kita melakukan review itu ya setiap saat tentunya. Oke, karena memang tadi perubahan dinamika pasar modal yang sekarang sedemikian cepatnya, sudah cepat, bahkan lebih cepat lagi dengan segala hal yang terjadi di tahun 2025 ini ya. Apalagi yang terkait tarif gitu kan. Benar, itu kan benar. sangat cepat sekali kan dinamikanya, info demi info. Jadi mungkin memang kita terbiasanya tadi reksadana pendapatan tetap berbasis obligasi korporasi memang tadinya lebih lay low lah karena udah ngunci gitu kan ya. Betul. Tapi sekarang juga akhirnya fund manager melihat ini satu season yang memang juga jadi harus benar-benar diliatin dan bisa benar-benar active manage juga gitu ya. Lebih agile lah, lebih agile. Oke. Jadi harus alert terus gitu ya. Oke, tadi dari sisi underlying sendiri sudah dijelaskan kenapa ini menjadi produk yang bisa memberikan hasil yang optimal gitu ya. Nah, kalau pemilihan obligasinya sendiri itu seperti apa? Tadi kan Novi sempat menyampaikan credit rating yang maksudnya tidak beresiko gitu ya, atau yang itu di berapa sih biasanya minimumnya yang dilihat oleh Trimegah untuk bisa masuk ke dalam portofolio? Oke. Mungkin kalau aku jelasin dari awal lah ya Kak, gimana sih cara kita melihat aset allocation-nya mau berapa besar ditempatkan di corporate bonds, government bonds, pasti kita akan melihat dari makronya dulu.
gitu, ekonomi makronya, marketnya seperti apa, dan kita di situ akan decide, dan kemudian baru kita ke bottom up gitu ya, tipe seperti apa sih yang obligasinya itu kita ingin tempatkan gitu ya, kita sebagai portfolio. Tentunya kita melakukan analisa dari sisi kualitatif dan kuantitatif, kemampuan bayar dan keinginan bayar. Tentu kalau kemampuan bayar dari laporan keuangan, credit rating. Nah, memang kalau dilihat komposisi credit rating kita itu paling banyak di single A plus dan juga single A. Kenapa? Karena memang tipe-tipe reksadana pendapatan tetap yang fokusnya di corporate bonds idealnya di single A sama single A plus untuk membalancing antara credit rating sama return. Karena kalau kita taruh double A, triple A, returnnya mungkin sama deposito udah nggak compete Kak gitu. Nah, untuk bisa men-screening lagi, memfilter default risk-nya, kita akan melihat laporan keuangan perusahaan tersebut, tentunya sektor juga gitu ya. Dan kemudian juga kita melihat background perusahaan penerbit obligasi. Apakah sudah pernah menerbitkan obligasi atau belum? Bagaimana likuiditas obligasi tersebut di pasar sekundernya? Kemudian penerbitnya ini di belakangnya siapa? Kita relatif cukup suka dengan perusahaan-perusahaan penerbit obligasi yang memiliki background grup-grup perusahaan besar. Kenapa? Karena biasanya kalau misalnya perusahaan tersebut dipegang oleh satu grup yang besar, grup tersebut kan pasti bisnis lainnya banyak nih Kak. Kalau sampai yang namanya kita udah 100% analisa gitu telitinya, tetap kita nggak pernah tahu akan ada terjadi siklus apa. Kalau setidak-tidaknya kita melihat grup tersebut seberapa kuat, market share-nya juga di industri seberapa besar, kemudian juga kita melihat kalau sampai perusahaan penerbit obligasi ini terjadi masalah, maka track record grup tersebut juga kita cek seberapa besar atau willingness to pay-nya dia tuh seberapa besar, supaya kita bisa memitigasi tentunya default risk-nya, dan kalau amit-amit terjadi default risk, maka kita pengen si penerbit obligasi tersebut bisa menyelesaikan kewajibannya hingga selesai gitu. Jadi makanya selain dari kemampuan bayar, keinginan untuk bayar buat kita itu juga menjadi salah satu filter, dan banyak sekali analisa-analisa yang kita lakukan dan channel check lah yang kita lakukan untuk memitigasi terjadinya default risk. Mungkin satu hal lagi terkait grup besar yang menerbitkan obligasi ini karena ya reputasi juga ya. Betul. Karena di perusahaan mereka yang sektor ini, tapi kan once something happen itu kan juga namanya ya ke bawah-bawah pasti keseluruhannya ya. Jadi paling enggak kita melihat ya dari ownership-nya pasti juga akan sangat bisa lah menghandle semua itu dengan baik pastinya gitu kan ya. Nah jadi analisa-analisa tersebut yang dilakukan oleh Trimega untuk melakukan pemilihan di obligasinya gitu ya. Nah untuk kedepannya sendiri, mungkin nih sahabat Mira Aset, ini sesi terakhir dari Funversation kali ini, melihat dari tingkat suku bunga yang sudah turunkan gitu ya, kemudian rally di obligasi yang sudah cukup banyak gitu. Tadi juga kita sudah masuk di best case gitu ya. Nah, untuk Trimega Dana Tetap Syariah kelas A ini sendiri, opportunity-nya ke depan seperti apa nih, Nov? Memang kalau kita lihat gini, kalau ada dua nih kayak yang kita lihat. Kalau misalnya pasar obligasi ini bisa dalam kondisi yang oke seperti saat ini, kondisi yang bullish, mungkin dana tetap syariah ini bisa melanjutkan historicalnya ya. Mungkin kalau aku mau lebih konservatif, kita punya target itu lumayan rendahnya jauh Kak. Jadi kalau kita lihat 1 tahunnya itu kan dana tetap syariah di bulan Juli itu di 9%. Kita punya target returnnya itu mungkin hanya di 5,5 sampai 6,5%. Kenapa bisa segitu? Karena kedepannya kalau kita mau ngambil obligasi ya kuponnya pasti lebih rendah kan Kak, seperti itu. Dan sebenarnya angka itu relatif cukup konservatif. Kenapa? Karena kita
hitung kalau di pertengahan jalan terjadi adanya fluktuasi gitu ya, tiba-tiba marketnya berbalik arah, maka angka itu yang mencerminkan secara return, tapi nggak menutup kemungkinan juga bisa lebih tinggi. Karena kalau aku cerita sedikit ya secara pribadi, tahun lalu pun target kita juga segitu gitu. Cuma kita try to be more konservatif gitu ya, karena selain dari cut rate, kita juga harus melihat adanya ketidakpastian, terutama kita nggak tahu nih Donald Trump mau ngapain. Ya, seperti itu. Ya. Jadi sahabat Mira Aset, sebenarnya kita juga tidak harus terus-menerus memposisikan return adalah yang nomor satu gitu ya. Ya memang ya return yang optimal itu penting di satu reksadana pendapatan tetap. Tapi sebenarnya stability lah yang kita lebih lihat juga gitu ya. Punya bobot yang besar juga gitu ya. Bisa dibilang gitu Nov, karena sebenarnya semuanya kan dengan cut rate yang terjadi pasti akan ada impact-nya, gitu kan ya. Dan momen kita baru masuk berinvestasi di produk tersebut kan juga akhirnya memberikan peranan juga gitu kan ya, dengan kondisi market yang seperti apa nih kita masuk ke dalam produk ini gitu. Tapi paling enggak stability kita bisa rasakan di market yang memang mungkin masih fluktuasinya masih sangat tinggi nih. Iya betul, sama mungkin aku mau menambahkan kali ya Kak, kita juga harus melihatnya dari sisi relatif investasi dengan instrumen lain itu perbandingannya seperti apa. Jadi mungkin sebelum tutup Kak, aku pengen menunjukkan satu grafik ya di slide 23. Jadi memang kita kalau dari Trimegah kita tidak mencari return yang setinggi-tingginya, tetapi kita memiliki target memberikan imbal hasil yang optimal dengan risiko yang terjaga dan lebih kompetitif jika dibandingkan dengan instrumen investasi yang serupa lah. Jadi kalau kita lihat di sini aku jajarin ini korelasi antara BI rate kita bandingin, yang orange tuh IHSG, yang warna merah itu time deposit 6 bulan. Nah, kemudian juga ada reksadana pasar uang, terus dana tetap syariah. Jadi kalau kita lihat kan kayaknya tadi langsung jomplang tuh kita punya target return. Tapi yang kita inginkan ke depannya itu adalah tetap bisa mencetak kinerja yang seperti ini. Jadi relatif dengan instrumen-instrumen lain itu tetap bisa kompetitif. Yes. Oke, jadi sahabat Mira Aset, ini sudah terlihat jelas ya sebenarnya di grafik ini ya. Satu stability, dan juga sahabat Mira Aset jadi punya pilihan yang tadinya mungkin lebih banyak di simpanan. Oh, ada opsi nih gitu ya, return yang lebih optimal gitu ya. Atau yang memang sahabat Mira Aset bobotnya ternyata gas hampir 100% di saham langsung, bisa jadikan produk ini juga sebagai opsi untuk diversifikasi gitu kan ya. Don't put your eggs in one basket istilahnya itu. Tapi tetap pastikan sesuai dengan profil resiko kamu dan tujuan investasi kamu. Novi, thank you so much untuk waktunya ya. Kita sudah berbagi dari sisi market update dan juga lebih banyak mengulas obligasi, dan tentunya sahabat Mira Aset jadi tahu nih ada produk dari Trimegah yang baru di Navia, yaitu Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A, yaitu reksadana pendapatan tetap yang berbasis syariah ya. Tadi yang isinya sukuk korporasi dan juga ada porsi sukuk pemerintahnya. Sahabat Mira Aset, sebelum kita tutup conversation kali ini, kita cek dulu fun fact sheet terakhir dari Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A. Jadi sahabat Mira Aset bisa lihat di sini ya alokasi asetnya seperti apa. Kemudian top 10 holdingsnya di sini juga bisa kelihatan yang sukuk korporasinya ya. Itu bisa kelihatan dari nama-namanya sukuk mudarabah berkelanjutan gitu ya. Itu menandakan sukuk korporasinya, dan seri PBS itu lebih kepada sukuk pemerintah. Bener ya Nov? Gitu. Oke. Nah, jadi sahabat Mira Aset juga bisa melihat tuh yang di bawah. Performance-nya dari mulai year to date sampai dengan 3 tahun dan since inception. Jadi sahabat Mira Aset bisa melihat sendiri bagaimana performa yang sudah terjadi gitu ya. Dan tentunya balik lagi disclaimer, kinerja masa akan datang tuh tidak mencerminkan kinerja yang sudah terjadi. Jadi sahabat Mira Aset juga harus melihat bagaimana posisi market saat ini dan ke depannya, dan ini yang bisa membuat sahabat Mira Aset juga yakin untuk berinvestasi di Trimegah Dana Tetap Syariah Kelas A. Oke sahabat Mira Aset, sebelum kita tutup conversation kali ini, saya mau ingetin lagi untuk berinvestasi di Navi
ya untuk investasi reksadana, karena kelebihan-kelebihan bertransaksi di Navi adalah full online 24/7. Jadi kapan aja sahabat Miraset punya waktu, langsung masuk ke Navi dan langsung beli di situ. Lagi hari libur juga nggak masalah, kita akan efektifkan di hari bursa berikutnya. Yang berikutnya tentu ini yang penting, bebas biaya transaksi ya. Nominal transaksi yang kamu input di Navi 100% langsung masuk ke reksadana kamu, masuk ke porto kamu. Terintegrasi RDN Mira Aset, jadi dengan buka satu RDN kamu bisa berinvestasi di reksadana, di saham langsung dan maupun di obligasi ya. Kemudian kita sudah kurasi produk-produk yang tersedia di Navi. Jadi sahabat Mira Aset tidak perlu khawatir ya, produk-produk yang tersedia di Navi itu sudah melalui screening yang ketat, dan salah satunya Trimegah Dana Tetap Syariah kelas A sudah ada di Navi. Yang nextnya adalah virtual account payment. Kalau sahabat Mira Aset pengen bertransaksi di hari libur ya, RDN-nya lagi tutup gitu ya, tapi nggak pengen ketinggalan, nggak pengen lupa gitu, langsung aja bisa subscription melalui pembayaran virtual account. Auto invest tolong di on kan, jadi kamu nggak pernah ketinggalan disiplin berinvestasi di reksadana. Kamu bisa setting untuk bulanan, bahkan kamu bisa setting untuk mingguan. Yang terakhir adalah switching. Jadi kalau sahabat Mira Aset memang mau memanfaatkan kondisi market saat ini, kamu bisa switching nih dari misalkan Trimkas 2 gitu ya. Sahabat Mira Aset tadinya tuh nggak perlu lagi misalkan top up virtual account atau top up RDN, kamu memang punya nih dana portofolio kamu di Trimkas gitu ya. Saya pengen deh ke Trim Dana Tetap Syariah kelas A, silahkan aja langsung di switch ya. Jadi produk-produk di bawah satu manajer investasi bisa langsung kamu switch ya. Jadi kamu nggak ketinggalan timingnya karena langsung bisa pindah ke produk lainnya, ke produk di kelas aset lainnya. Nah sahabat Mira Aset, saya juga mau mengingatkan untuk kalian yang ketinggalan morning meeting, kamu tetap bisa menyaksikan Funversation ini di playlist Funversation di YouTube-nya Mira Aset Sekuritas Indonesia. Oke, kalau gitu sampai ketemu di Funversation berikutnya. Bye.